Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali dengan saya, Genang Serumam. Kandang ini, itu bapaknya yang ini, yang kemarin tak buat thumbnail, masalah indukan. Ini hasil PDT. Ceritanya, sapi ini sementara sih dia deh. Kali kulane kok. Nah, 3 ekor, 1, 2, dan 3. Yang situ habis lahir, yang ini baru selesai B. Ceritanya ada lagi ganti lagi ya berarti ya Dik Ben ya sing didol iku ya. Gantinya ini sebelumnya ini itu lahiran yang pedet yang sana nanti betina saya kasih lihat keluar prolapsus atau broyongan kalau bahasa orang lokal sini. Prolapsus penyebabnya banyak, kegedean pedet, ototnya untuk penyangga kandungan yang kurang mumpuni dan macam-macam. Ini pedete, umurnya 5 bulan. Kecentet bahasa Jawa nih ibaratnya, tapi kalau bahasa normalnya kekurangan nutrisi karena mengandalkan pakan biasa dan susu pertolongan dari yang lain. Nyusu sama ini tapi posisi bunting muda. Ini indukannya limosin. Pedete kok guyu. Duh, tak telepon YouTube aku anak guyu ah. Ini pedete. Wokongnya iso keplak ya. Jalan 2 bulan. Genep mon? Napa dereng genep? Belum ada 2 bulan. Indukannya ini. Karakteristiknya limosin memang begini. Tapi kalau ini limousinnya ya super, kakinya gede. Tuh. Kepalanya kotak. Udah ya, walah, kuandel rasa kayak. Tapi sayangnya ini itu kena heat stress atau kepanasan. Sapi menggos-menggos. Nah, pada awana, nah, pedete ini merasa kepanasan, dehidrasi saat siang, minum susunya tinggi, tapi tidak bisa jadi daging. Kepanasan mergo. Karena kepanasan, karena gini, saya tuh selalu bilang sama teman-teman, ketika sapi, ya Allah. Oh, tak kira apa ini mau. Ketika sapi jenisnya mendekatin sapi lokal, genetiknya mendekatin sapi lokal seperti ini, pedetnya kan artinya sudah 90% sapi non lokal. Ini sudah simental dari mesin murni, artinya di atas 90%. Yang ini juga sama, ya kan? Tapi karena ini itu karena ada permasalahan saat perlahirannya, indukannya tidak ketolong karena prolapsus, pertumbuhannya kan keganggu gara-gara air susunya nggak kecukupan. Karena ini kecukupan, induknya yang ini. Itu biasanya kalau sudah kayak gini, dia itu mempunyai genetik kayak sapi subtropis. Jadi sapi yang sudah mendekati lokal, ketika kandang yang panas, dia akan merasakan ngos-ngosan, nafas akan terengah-engah. Ini gede aslinya, cuman yang kameraku kok elek, jadi ketok cilik ya. Ini loh. Pokoknya apa nyenul loh. Pokoknya nyenul lah. Nah, maaf kalau gambarnya terlalu banyak noise karena sinarnya juga tidak terlalu kecukupan di sini. Nak saranku, Om, ben apik pedetem. Jenengan beli jaring paranet pertanian. Paranet pertanian warna hitam itu loh. Cari yang kegelapannya 60% ke atas. Lapis ke di atas ini ki. Betul. Niku bagus kangge pertumbuhan pedet. Jenengan nak pernah sapi ketika mendekatin jenisnya makin semakin jenis, itu biasanya terganggu dengan lingkungan sangat drastis. Seandainya ini panas hujan terus, ini udah nggak minum induke, misal mulai 3 bulan ke atas udah kurang minum induke, gampang kena demam. Gampang sekali kena demam atau pneumonia model seperti ini karena heat stress. Dia udah ketemu dehidrasi, yang namanya dehidrasi itu gampang sekali kena penyakit yang macam-macam kayak mencret, kayak demam, kayak BF atau demam 3 hari dan lain macam-macam. Daripada golek bahaya, wong kemarin wis bahaya kehilangan babon rego 19 juta. Nanti indukannya yang harga 19 juta, induk ini sapi ini beliau itu yang indukannya ini itu yang prolapsus atau keluar broyongnya kalau bahasa orang sini atau jebol boleh
Terus ini tak kasih saran lagi, damel ke ngoten. Masalahnya nanti nak jenengan dienteng ke atau di alah gampang gitu kan. Nanti kalau sudah terlanjur sakit, saangke. Masalahnya kewan tuh gini. Kewan ini kayak menuso. Nah, menuso ditakoki saged jawab, bisa jawab, tapi kalau hewan ndak bisa. Jadi awak dhewe harus anamnesa secara menyeluruh. Wong anamnesane dokter hewan naik sing kelas dhuwur, iku kadang ae ora iso tepat 100% kok. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita harus saling meraba-raba atau melakukan pencegahan itu lebih baik. Nah, kayak beliau yang saya tadi beliau cerita ketika 9 bulan setelah lahiran ini itu kan keluar prolapnya. Buat pengalaman lagi, nanti nak pun sangang sasi, wonten sapine sudah bunting 9 bulan, kok ada tanda-tanda seperti itu, ada mau prolapsus atau jebol broyonge, minta tolong kaki belakang itu ditinggikan lebih dari 20 cm, tapi jangan terlalu tinggi, kira-kira minimal 20 cm dari lantai kandang. Nah, terus kaki depan lebih rendah, biar menjorok ke depan. Artinya seandainya kandungan kan gini logikanya, ketika sapi habis melahirkan kandungan ini masih posisi bengkak, masih besar, kita jonte atau kita ganjal kakinya 20 cm itu kira-kira antara 3 minggu sampai 2 bulan. Nah, karena yang namanya pemulihan atau penyusutan kandungan setiap hewan itu beda-beda. Makanya ketika sapi habis melahirkan, kandungan itu kan aslinya kan kecil gitu ya. Dari kita kasih bayangan ya. Dari serviks ke sini, ini rahimnya, ovarium, ovidus dan lain-lain itu kecil. Nggak lebih dari satu genggam gini. Tapi kalau sudah bunting tua, apalagi habis melahirkan, dia akan penuh menyesuaikan pedet. Nah, ketika habis melahirkan, kok sudah ada tanda-tanda sapi ini merjan ya. Merjan terlalu berlebihan kok sampai mau keluar lagi, itu cepet-cepet di kakinya yang belakang ditinggikan 20 cm. Artinya gini, biar kena daya gravitasi yang harusnya neken kayak ke sini, karena ini posisinya udah besar, artinya kan masih ada pembegakan. Itu agak bisa ke gravitasi ke sini, ketarik ke sini. Jadi misal seandainya keluar pun tidak semuanya. Misal seandainya pun juga dijahit atau dilakukan penanganan kayak penolongan pertama kayak dijahit biar tidak keluar lagi, itu pun juga tidak terlalu tinggi beban nih, karena gini, kalau posisi datar kayak gini, posisi merajanya yang namanya hewan itu pikirannya ketika rahimnya ini full posisi di tengah jalan sini, itu akan dikira masih ada pedet, dia akan merjan terus. Ketika datar seperti ini, lantainya datar seperti ini, itu tingkat perjanannya akan semakin kuat karena tekanannya normal. Kalau ditinggikan 20 cm, ada daya dorong ke bawah, gravitasi ke bawah, dia daya tekannya akan lebih ringan. Nah, terus beliau juga cerita setelah keluar kan dimasukkan, ya, uterusnya itu dimasukkan semua jedet ke dalam kandungannya, dikemas lewat ke dalam, rada ngeblank pikir aku. Masuk, terus kemudian dijahit. Beliau sendiri yang menjahit. Tapi kesalahannya setelah dijahit tidak dijonte ya, ditaruh di lantai biasa. Nah, akhirnya ketika merjan itu jebol. Yang jahitannya di kemaluannya ini itu kira-kira jebol ya. Nah, ketika sudah jebol sobek, kita jahit lagi itu susah. Karena biasanya kalau udah jebol, kita posisi jahit sudah maksimal, sobek pendarahan itu akan malah tambah sakit. Ya, tapi kalau masih bisa ditanganin dengan cara tertentu, penjahitannya kita ambil yang lebih dalam lagi dan lain-lain, kita tidak mencontohkan, tidak meminta, tapi lebih baik memanggil sama yang ahlinya aja. Tapi seandainya seperti itu mau dicoba sendiri sebelum jebol, itu ditinggikan 20 cm buat pengalaman jenengan. Eman kono meteng kene meteng iki berlahiran sing habis saya ibu habis lahiran juga yang ini dibelikan sana saya ibu eman. Terus beliau juga habis buat kandang baru, ini ceritanya kalau sudah kebak mau ditambah lagi, wah saya kondang aja duit berah. Jadi seperti itu, karena
Kalau kita sepelekan, nggih Ahmed Saud ya. Nah, ketika kita entengkan yang namanya sesuatu hal yang kecil itu dampaknya akan begitu besar seandainya memang itu tidak rezeki kita. Yang namanya manusia itu harus berusaha dulu, ikhtiar dulu. Kalau memang itu tidak jalannya ya kita harus ikhlas. Tapi kalau kita jalannya, insya Allah akan menjalankan yang secara gampang gitu. Makanya alhamdulillah pedetnya ini ijole, ya gimana? Penggantinya si induknya tadi pedetnya ini keluar betina. Alhamdulillah dengan walaupun pertumbuhan dengan terengah-engah atau kekurangan pakan karena nutrisinya dari indukan juga nutrisi dari susu juga harus penting dari pertumbuhan 0 hari sampai 9 bulan sampai 2 bulan itu bisa tumbuh dengan terpaksa. Urip gelem mati moh iki. Ibaratnya hidup mau tapi mati nggak mau. Ibaratnya kayak gitu. Kalau seandainya ini 5 bulan harusnya lebih bagus karena ini kakinya juga bagus, ininya juga lebar, pertumbuhannya jogorokannya juga sebenarnya sudah bagus, sapi juga tinggi. Kalau memang sapi ini terjadi gangguan pertumbuhan, 5 bulan pun tidak segini tingginya, lebih kecil lagi, kecentret bahasa kita, ya, atau cebol bahasa kita. Tapi ini alhamdulillah dengan pakan yang seminimal, asupan yang seminimal mungkin masih bisa ketolong. Ya wes. Kena gue ijo-ijo sithik kurang. Ngoten. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jadi kurang lebihnya yang dilakukan seperti itu. Biasakan konsultasi sama petugas. Kalau ada apa-apa, mau mendekati 9 bulan, ada kejadian apa sapinya, ngobrol aja sama petugas, biar dikasih masukan. Jangan takut. Kalau saya, misal tanya sama saya, monggo silahkan tanya. Usahakan telepon. Jangan ke jalur yang lain, kalau nggak SMS, karena ke WA itu WA pribadi dan WA kantor. Ketika ada teman-teman subscriber atau peternak yang WA saya, itu nggak bakal saya balas karena nomor WA saya bukan saya yang pegang. Nah, lebih cepat untuk telepon saya atau SMS saya. Tanya gratis, nggak tuh suruh bayar. Enggak ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa sholat.